Selamat pagi Bulia dan teman-teman semuanya. Kami dari suku Batak ingin mempresentasikan karya ilmiah kelompok kami dengan judul Pengaruh Pencampuran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia terhadap generasi milenial. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa. Oleh sebab itu, merupakan alat pengungkapan diri yang baik secara lisan maupun tulisan, dari segi rasa, harsa, dan cipta, serta secara efektif dan logis. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah dalam percakapan sehari-hari generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah menjadi faktor generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Yang ketiga, apakah dengan mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia generasi milenial ikut melestarikan bahasa daerah? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dalam percakapan sehari-hari generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah dengan mencampurkan bahasa daerah dan Indonesia, generasi milenial ikut melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk selanjutnya, manfaat teoritisnya untuk memberikan landasan kepada peneliti dalam memberikan pengetahuan bagi generasi milenial bahwa bahasa daerah harus tetap dilestarikan. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi akademis dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai gejala sosial pencampuran bahasa, dan yang kedua bagi peneliti lain dapat berguna sebagai referensi atau menjadi tambahan peneliti selanjutnya di bidang bahasa, dan yang ketiga bagi masyarakat umum dapat menjadi tambahan informasi tentang gejala sosial pencampuran bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teoretis. Pertama adalah teori campur kode, atau yang sering disebut dengan istilah gado-gado di Indonesia, merupakan salah satu aspek saling ketergantungan bahasa di dalam masyarakat bilingual. Realita di Indonesia adalah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Pengertian bahasa, yaitu simbol identitas untuk mewujudkan integrasi sosial dan untuk berkomunikasi antar sesama manusia, baik lisan maupun tulisan. Pengertian bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang dibuat, dimufakati, dan diakui serta digunakan masyarakat Indonesia sehingga bebas dari unsur-unsur bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa daerah atau yang biasa disebut dengan suku bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa yang tinggal di daerah tertentu. Fungsi bahasa daerah yakni pendukung bahasa Indonesia, bahasa pengantar pada tingkat permulaan, dan juga sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Negara Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Contoh, matur nuwun, hatur nuhun, makasih, matur suksma, tarimo kasih, mauliate, dan lain-lain. Bahasa daerah bisa punah karena berbagai faktor, antara lain pengaruh globalisasi, generasi muda yang enggan menggunakan bahasa daerah, dan juga adanya suku mayoritas dan minoritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, di dalam pembahasan metode penelitian ini ada tiga, yaitu jenis penelitian, objek penelitian, dan teknik pengumpulan data. Ketiganya ini akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam karya ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pencampuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia terhadap generasi milenial. Selanjutnya untuk objek penelitian. Objek penelitian merupakan mahasiswa, pelajar, atau pekerja dengan kriteria berusia 15-25 tahun. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dalam penelitian ini, jenis kuesioner yang digunakan adalah campuran. Adapun pedoman kuesioner yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam percakapan sehari-hari, generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah yang menjadi faktor generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Dan yang ketiga, apakah dengan mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, generasi milenial ikut melestarikan bahasa daerah? Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berdasarkan rumusan masalah pertama.
Penjelasan mengenai yang lebih lanjutnya ada di slide selanjutnya. Rumusan masalah yang pertama adalah generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Pada butir pertama, bahasa daerah yang digunakan, yaitu berdasarkan hasil dari diagram pada kuesioner 28 responden atau 63,64% menyatakan bahwa masih menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, pada butir kedua, generasi milenial masih menggunakan bahasa daerah, yaitu berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 16 responden berpendapat bahwa masih menggunakan bahasa daerah namun tidak intens, atau dengan kata lain mereka jarang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, pada butir ketiga, pencampuran kosakata bahasa daerah dan bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 19 responden berpendapat bahwa mereka mencampurkan kosakata bahasa daerah dan bahasa Indonesia namun tidak intens. Selanjutnya, pada butir keempat, generasi milenial sering mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 13 responden menyatakan netral dan 11 responden lainnya menyatakan setuju. Atau dengan kata lain, responden memiliki kecenderungan lebih sering mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah kedua, yaitu faktor generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Penjelasan lebih lengkapnya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya, yang pertama dari rumusan masalah yang kedua ini ada menggunakan bahasa daerah itu kuno, yaitu berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 20 responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju apabila bahasa daerah itu dianggap kuno. Selanjutnya, pada poin kedua, generasi milenial mengetahui bahasa daerah dari lingkungan keluarga atau sosial. Berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 18 responden menyatakan sangat setuju dan 18 responden lainnya menyatakan setuju. Dengan kata lain, generasi milenial mengetahui bahasa daerah dari lingkungan keluarga atau sosial. Nah, pada poin 3, kurangnya pembelajaran bahasa daerah melalui mata pelajaran blok atau muatan lokal. Berdasarkan hasil diagram, 16 responden menyatakan setuju, 14 responden menyatakan sangat setuju, dan 12 responden lainnya menyatakan biasa. Maka dari itu dapat disimpulkan faktor mencampurkan bahasa daerah adalah kurangnya pembelajaran bahasa daerah melalui pelajaran blok. Selanjutnya, pada poin keempat, Anda menggunakan bahasa daerah pada acara tertentu. Berdasarkan hasil diagram pada kuesioner, 16 responden menyatakan setuju, 13 responden menyatakan biasa, dan 8 responden lainnya menyatakan tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan responden hanya menggunakan bahasa daerah pada acara tertentu. Berdasarkan diagram tersebut, 18 responden menjawab setuju, diikuti 11 responden menjawab biasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa generasi milenial setuju bahwa mereka hanya mengetahui kosakata bahasa daerah yang terkenal. Berdasarkan diagram tersebut, 17 responden menjawab setuju, diikuti oleh 14 responden menjawab biasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa generasi milenial hanya menggunakan kosakata bahasa daerah yang terkenal. Berdasarkan diagram tersebut, 15 responden menjawab biasa, diikuti 11 responden menjawab tidak setuju, dan 9 responden menjawab setuju. Maka dapat disimpulkan generasi milenial menganggap bahasa daerah tidak sulit untuk dipahami. Berdasarkan diagram tersebut, 22 responden menjawab setuju, diikuti 10 responden menjawab biasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa generasi milenial menganggap bahwa bahasa daerah itu sulit dipahami. Berdasarkan diagram tersebut, 24 responden sangat setuju apabila bahasa daerah perlu dilestarikan. 16 responden memilih setuju dan sisanya sejumlah 4 responden memilih biasa apabila bahasa daerah perlu dilestarikan. Maka dapat disimpulkan bahasa daerah perlu dilestarikan. Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang kami peroleh sangat setuju apabila bahasa daerah merupakan identitas diri suatu daerah. Berdasarkan diagram tersebut, 12 responden menyatakan sangat setuju bahwa pencampuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan cara untuk melestarikan bahasa daerah.
Maka dapat disimpulkan bahwa dengan mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan cara seseorang untuk tetap melestarikan bahasa daerah tersebut. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat 23 responden yang menyatakan bahwa penutur bahasa daerah semakin sedikit, dan sisanya 13 responden menyatakan sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa penutur bahasa daerah semakin sedikit dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas bab 5, simpulan dan saran. Pertama, simpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, kelompok kami menyimpulkan generasi milenial masih menyadari tentang keberadaan bahasa daerah. Namun, masih jarangnya generasi milenial yang mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari. Faktor generasi milenial mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Yang pertama, lingkungan keluarga atau sosial. Yang kedua, kurangnya pemahaman pembelajaran mulok. Yang ketiga, penggunaan bahasa daerah pada acara tertentu. Yang keempat, hanya mengetahui kosakata bahasa daerah yang terkenal. Dan yang terakhir, sulitnya memahami bahasa daerah. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Oleh karena itu, kita harus melestarikan bahasa daerah yang merupakan identitas diri suatu daerah. Dengan mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, generasi milenial telah melakukan upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Kedua, saran. Bagi pembaca, agar menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar serta beretika. Bagi pemerintah, untuk berperan aktif dalam memperluas pembelajaran muatan lokal. Bagi masyarakat, meminimalkan pencampuran bahasa karena dapat mengurangi makna bahasa itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata dan penulisan yang kurang berkenan. Terima kasih.